Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhana la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online. Namun hendaklah kita senantiasa selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah, baik yang berupa kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insya Allah dengan bersyukur hidup kita akan dibimbing oleh Allah dan hidup kita akan diberi keberlimpahan, keberkahan oleh Allah juga. Yang berbahagia, kita kajian malam ini masih surah Al-Baqarah ya. Namun yang saya tekankan, kita nanti akan melihat juga yang berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ini, ayat 10, ayat 74 dan ayat 88 yang berhubungan dengan jiwa atau qalbu ya. Kita akan melihatnya ya. Pada dasarnya kan yang namanya qalbu ini bisa tertutup atau ada hijab ya. Jadi hijab itu terbentuk karena kita melakukan pelanggaran atas garis hukum Allah. Maka sebaliknya jika ingin membuka hijab, kita harus meninggalkan sesuatu yang bisa mengotori daripada qalbu kita atau pelanggaran dalam garis hukum Allah. Kalau sudah demikian akan terbuka semakin lebar ketika kita melakukan amal kebajikan atau amal soleh atau amal kebaikan. Sesungguhnya jiwa kita ini sering saya sampaikan seperti di bawah naungan matahari ya. Jadi kalau cahaya matahari itu saya gambarkan cahaya ilahi, kemudian kesalahan kita atau pelanggaran kita itu dalam hal melanggar garis hukum Allah itu adalah awan. Jadi kalau ada awan, ada mendung, maka yang namanya pancaran ilahi tidak sampai kepada kita. Nah, matahari itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang berada di dalam diri kita, di dalam roh kita, yang ditiupkannya sejak awal penciptaan saat kita di dalam rahim. Jadi rohnya Allah itu punya potensi kesucian ya, karena dalam surah Al-Hijr ayat 29 ini kan sering saya sampaikan juga. Nah, ini berbahagia dan Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita ini sejak penciptaan itulah. Kalau kita melihat surah 91 ya, surah 91 itu surah As-Sam ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhama wujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa yang proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, mengotori jiwa itu sama dengan menutup hijab, atau kan kalau matahari tadi memberikan awan atau mendung ke dalam jiwa kita sehingga cahaya itu tidak sampai kepada jiwa kita atau terhalang oleh pancaran ilahi itu. Sebaliknya kalau mensucikan jiwa itu sama saja kita membuka hijab sehingga cahaya ilahiyah itu menyinari pada jiwa kita.
sebelum jiwa kita ini tertutup oleh hijab, hati kita memang mengalami proses ya, kadang proses memburuk ya, secara bertingkat-tingkat. Kita melihat dalam Al-Quran ya, proses kolbu ini. Yang pertama adalah disebut dengan hati berpenyakit. Ya, ini di dalam surah 2 ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka sanksi yang pedih disebabkan mereka berbohong. Nah, jadi hati yang berpenyakit ini kan berpotensi mengeras ya, akhirnya terhijab. Karena dia suka berbohong, serakah, iri, dengki, ragu-ragu, penakut ya, termasuk juga takut mati, munafik, gampang putus asa, suka berkata kasar, ngomongin orang, dan lain-lain. Ini namanya hati yang berpenyakit. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Nah, korelasinya kalau kita melihat dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 15 itu kan, ingatlah waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Jadi kalau mendengar berita-berita ya, berita bohong khususnya itu dari mulut ke mulut ya, itu harus kita tabayun dulu, jangan sampai kita terima langsung kita memberikan kepada orang lain. Nah, maka dalam surat Muhammad ayat 29, surat 47 ayat 29, atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Nanti suatu saat akan ditampakkan kedengkian itu, karena hati yang berpenyakit itu kan salah satunya adalah kedengkian-kedengkian yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang berbahagia, ini korelasi masih banyak sebenarnya ya, bisa di surat 24 ayat 50 ya, surat Muhammad, surat 47 ayat saya ulang korelasinya, surat Nur, surat Muhammad, surat 24 ayat 50, kemudian surah Muhammad surat 47 ayat 20, juga surah 33 Al-Ahzab ayat 12. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi hati yang berpenyakit, yang kedua adalah hati yang mengeras. Hati yang mengeras terjadi karena penyakit hati dalam jiwa ini ya, kita biarkan tak terobati. Karena kan kalau penyakit tidak diobati ya, akhirnya akan mengeras. Karena tidak kita sembuhkan, malah kita tumbuhkan dengan subur, dengan mengamalkan setiap hari tentang sesuatu yang melanggar garis hukum Allah. Maka dalam surah Al-Hadid yang surah 57 ayat 16 itu kan belum lekah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang dahulu yang hatinya itu keras ya. Jadi memang sebagian orang-orang dulu itu hatinya kan keras, jadi janganlah seperti orang-orang sebelum dulu ya, mereka diturunkan kitab, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Luar biasa ini, karena ya hatinya menjadi keras disebabkan karena fasik atau melanggar garis hukum Allah. Dan yang ketiga adalah hati yang lebih keras, yang oleh Al-Quran diistilahkan hati yang membatu ya, lebih keras dari batu, maksudnya kan begitu ya. Dalam surat kelima, surah Al-Maidah ya, ayat 13, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hatinya keras membatu. Nah, luar biasa. Maka tadi saya sebutkan surah Al-Baqarah ayat 74 ya, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asadu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras membatu atau bahkan lebih keras lagi. Karena ya, keterangan saya dulu sudah terbuka mata kolbunya, kemudian ketutup kembali, akhirnya lebih keras lagi. Ya, korelasinya dalam hal ini surah Az-Zumar surat 39 ayat 22. Kemudian yang keempat,
hati akan benar-benar terhijab jika kualitas hati ini semakin memburuk. Yakni yang disebut dalam Al-Quran itu adalah tertutup, ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 88, wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka, ya, karena ketertutupannya, karena kekafirannya. Kafir itu kan tertutup, ya, karena ketertutupan mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman, ya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, karena ketertutupan hati yang begitu, ya, maka yang kelima adalah hati ya bukan hanya tertutup atau terhijab, melainkan sudah dikunci oleh Allah, ya, karena dia sudah melampaui batas, ya. Dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 108 juga 109. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatan telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Yang berbahagia, ada berapa ini? 5, ya, 5 macam hati yang sesungguhnya kalau kita melihat sudah hal yang demikian ini, ya, pastinya ya mengerikan kalau sampai tidak terobati, ya. Kalau tidak terobati, tapi kalau bisa terobati, disembuhkan, ya. Kalau berpenyakit dari awal itu berpenyakit kemudian disembuhkan, belum sampai membatu, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita harus istilahnya berhati-hati, ya, diingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 100. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki tentu kami sanksikan mereka karena mereka melanggar hukum, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Luar biasa ini. Oleh karena itu tugas kita jangan sampai menjadi hati yang berbentuk 5 tadi, ya. Tapi kita harus menjadikan diri kita ini meniti ke dalam diri. Kita harus menziarahi diri sendiri. Kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah, ya, sehingga kita bisa mewarisi sifat-sifat Allah, kasih sayang, ya, lemah lembut, memberi, ya, menolong, membantu, ya. Dan itu kan akan melembutkan hati, sehingga hati kita menjadi qalbun salim, ya, qalbun salim. Maka di dalam surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 89 disebutkan ilaman atallaha bi qalbin salim. Ya, waktu itu kan ayat 88-nya kan tidak berguna harta dan anak-anak pada hari itu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sudah ada kasih sayang, hati yang lemah lembut. Itulah yang bisa datang kepada Allah dan Allah akan menerimanya. Ikhwatin yang berbahagia, maka dari berbagai ayat yang kita bahas ini tentang bermacam-macam yang berhubungan dengan kolbu atau hati, kita harus yakini karena memang Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabir. Ajrun kabiro. Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira untuk orang yang percaya, orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Nah, semoga, ya, sahabat dan bapak ibu semua, ya, selalu dalam hal ini berbakti kepada Allah, selalu menggunakan kecerdasan pikiran, menggunakan kecerdasan kolbu, sehingga yang namanya Al-Quran
Ini kan sudah banyak yang membuktikan kebenaran, keaslian, kebesarannya, kesuciannya. Ini membuktikan bahwa yang kita pedomani Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa kan begitu dalam Al-Baqarah ayat 2 yang lalu itu kan. Dan juga sebagai udalinas, Al-Quran menunjuki manusia, yaitu jalan kehidupan yang hak, supaya kita mau yang hak, jangan sampai kita mengikuti yang batil. Karena itu ya memang tugas kita harus sungguh-sungguh. Dalam arti sungguh-sungguh di sini adalah ada kesempatan berbuat baik, ya harus itu kita laksanakan. Dalam hal ini diri kita harus kita maksimalkan untuk selalu menerima petunjuk Allah, dan kita laksanakan apa yang sudah kita fahami, yang sudah kita imani. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang kita belum paham dan yang kita belum tahu, lewat siapapun, dan semuanya itu harus kita terima yang sesuai dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, baik itu ayat yang tersurat maupun yang tersirat, semua adalah dari Allah, tidak ada kontradiksi. Demikian pada malam hari ini, lain waktu kita bisa sambung lagi insya Allah. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan sisa umur kita diberi keberlimpahan, keberkahan oleh Allah Ta'ala. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi